Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini termasuk ya saat-saat langka di mana berkendara siang hari itu suara mesin nggak kasar. Kasar gimana sih maksudnya? Kasar suaranya piston dan silinder gitu. Kalau olinya nggak enak, salah pilih, itu suara mesin itu asak-asak. Belum lagi kalau olinya terlalu encer. Kelidikan teman. Tapi ya entah mengapa ya, ini kondisi pulang siang, kondisi pulang malam, sore-sore gitu, nggak beda ya kalau pakai oli mesran itu. Mesran campur minyak goreng minim 20% kalau untuk menulis ya. Apa sales mesran mas, ngomongin mesran terus ya, masalahnya adanya itu kalau diomongi sales mesran, wah, website Pertamina wis gak ngambil no mesran ya, takutnya mesran itu gak produksi mana. Kalau diomongi sales lalapo dodolan mesran gitu. Karena oli andalannya Pertamina kan ya itu Pastron. Kalau untuk motor ya Enduro. Tapi penulis sendiri kalau Pastron cuma Pastron 15W50 yang penulis rekomendasi. Oleh oli Enduro mah masih motor, jangan pakai Enduro. Mau yang Enduro Racing, mau yang Enduro Matic, mau yang 10W30, 10W40, 20W40, yang manapun ojo Enduro. Karena ya pengalaman penulis pakai Enduro itu mengecewakan. Nggak ada sing puas. Mulai dari zaman dulu wis, kecuali waktu pertama keluar, nah itu bagus. Yang sekarang wis gak rekomendasi. Kecuali kalau bisa dapat Enduro Sport, nah itu layak dicoba itu. Enduro Sport itu oli mantep itu. Silahkan lah kalau oli yang ditemukan itu Enduro Sport, silahkan dicoba. Tapi selain Enduro Sport, dah rugi ya. Mending Fastron ungu. Atau kalau ya kayak penulis Mesran B40 atau Mesran SI40. Oli lain? Oh, ada. Win 20W50. Oli kirangnya SI40. Oli Repsol gambar motor bebek. Silakan itu dicoba. Tapi ya ini penulis sekarang lagi menikmati siang-siang mesin tetap halus, nggak berbeki kuping. Kalau sekarang angin berisik nggak begitu kedengaran, tapi ya ternyata antara pagi-pagi, sore-sore, siang-siang kayak gini, suara mesin emang masih stabil ya kayak gitu. Bukan yang paling halus, karena yang paling halus itu yang sebelumnya, yang B40 ada gasoli G1000 botol hitamnya juga. Kalau yang sekarang ini halus kalau dibandingkan dengan oli-oli lain ya. Nggak sampai bikin keri telinga ya. Walau oli yang lain itu oli PAU. Ya ini buktilah bahwa yang namanya bahan oli itu besar juga pengaruhnya. Nggak cuma dari apa jenenge aditif toh. Ya penting loh ya kita pilih oli yang siang hari itu nggak bikin suara mesin kasar.
Karena kalau kasar itu tanda olinya nggak layak pakai kalau dipakai siang-siang. Nggak berarti ya mesin senyap itu jadi betul-betul makin enak ya. Karena biasanya contoh dulu pertama Honda Beat dulu ya, pakai minyak goreng, bukan minyak goreng apa ya, belum kenal minyak goreng, campuri apa dulu, oh iya campuri Valvoline sisa oli ya, Valvoline XLD kaleng 2050. Wah, suara mesin anyep tapi kelidikannya kok sih banter gitu ya, bikin sumpah. Baru setelah kenal minyak goreng kelidikan betul-betul hilang ya. Sekarang walau apa jenenge di Honda Beat pakai 30% minyak goreng meseran B40, nggak pernah denger kelidikan lagi keluar. Sing metu kelidikan ini NMAX ini, karena kena fuel dilusen parah, mesinnya kadung dirusak sama Yamaha. Selain kelidikan, setelah mesin jadi makin senyap, muncul lagi gak enak. Apa? Suara CVT itu jadi sebelumnya nggak kedengaran, begitu pakai campuran minyak goreng jadi mengganggu suara CVT itu. Jadi ya gak enak gitu loh. Masalahnya CVT itu kan gemuk ya, stempet. Nah, untuk buka stempet itu agak ribet juga ya, butuh waktu juga. Nggak enaknya ini juga terjadi di Next 2 juga. Cuma itu setelah ganti belt ya. Setelah ganti belt ternyata kualitas grease-nya yang dipakai bengkelnya nggak begitu bagus, jadi suaranya agak kasar, jadi agak nggak enak. Jadi suaranya sing 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 sing, jadi kedengaran gara-gara mesinnya terlalu senyap. Nah, kalau di NMAX ini kalau pas lagi senyap bodinya suaranya amit-amit rontok kemerotakan nggak karuan. Sekarang juga suspensi belakang sudah mulai cicit tapi masih kerja normal ya. Lumayan, 35.000 km sudah bunyi cicit, tapi masih fungsi normal. Jadi kalau dipakai boncengan lewat polisi tidur, ngayunnya masih sekali tok. Lumayan itu. DBS 744 ya. 350.000 sepasang waktu penulis beli. Sepasang ya 350.000. Yang ori 1,3 juta. Bu saiki wis piro? Harga tentu naik lagi. Selain dari itu getaran mesin jadi minim. Terus selain getaran mesin minim, gara-gara getaran mesin minim, jadi ngerasakan getaran yang sebelumnya nggak kerasa waktu pakai oli-oli lain. Apa aja? Iya, bukan getaran mesin tentunya ya, tapi getaran dari belt ya. Sebelumnya nggak begitu ngerasa ya. Jalan kira-kira 60 70 gitu. Jadi kerasa gret. Jadi nggak konsisten, nggak stabil gret-grete P-belt gitu loh. Kayak seakan-akan permukaannya nggak rata atau panjang beltnya nggak imbang. Jadi beltnya buatannya nggak konsisten. Ya repotnya itu ya kalau oli terlalu baik. Oli sendiri baru merasakan bedanya antara mesin senyap, oli mesin yang sangat senyap, oli mesin sing termasuk rotok kasar. Itu ketika
mulai pakai minyak goreng. Satu hal ya, kalau misalnya pingin ngerasakan oli yang bagus. Satu hal ya, kalau kita itu nggak pernah pakai oli yang bagus, kita nggak pernah akan tahu oli yang jelek bagaimana. Jadi kalau ada orang yang ngomong semua oli sama saja, itu orangnya kasihan, itu dia rasanya nggak pernah pakai oli bagus. Karena kalau pernah pakai oli bagus, dia akan tahu bedanya antara bagus dan jelek. Ya, itu semua tergantung dari pengalaman. Yang jadi masalah adalah ketika sekarang ini yang namanya oli bagus sudah sangat jarang sekali. Dulu penulis pernah ngomong Castrol GPS, tapi sekarang di online mungkin tinggal satu harganya 150.000. Yang masih bagus lagi lain yang ternyata masih dijual itu adalah Castrol XLD Kalengan. Penulis lihat ada di mana ya, Sumber Makmur atau mana gitu, di Tokopedia masih ada yang jualan. Tertarik pengen coba? Entah ya, perlu dibedakan antara yang Kalengan dengan yang keluaran sekarang beda jauh atau enggak. Tapi kalau dari yang penulis ingat sih masih termasuk cukup beda ya, karena dulu pakai Castrol SLD itu wes halus terus ya, tapi pakai yang keluaran terbaru si ono kasare ya. Entah lagi karena kondisi mesin motor penulis yang wes drastis parah fuel dilution gitu. Tapi fuel dilution parah ya buktinya sekarang pirang kilometer. Sudah 600 km ya. 600 km pakai seenaknya. Suara mesin masih halus. Sengaja nggak pakai gasoli G1000 karena tujuannya untuk rekondisi pakai sadu. Jadi ini cuma aditif licin ini pakai sadu dok. Sadu dan bawaannya meseran ST40. Minyak goreng ya bikin halus juga sih, tapi minyak goreng terutama untuk ya memperkuat film strength ya, bukan aditif anti ausnya, bukan aditif yang bikin suara mesin benar-benar halus. Nah, sampai sini nih biasanya kalau oli-oli yang lain sudah pada nyerah ya. Tapi anehnya meseran campur minyak goreng itu sakti ya. Moga-moga masih tetap terus jualan. Penulis takut soalnya kayaknya Pertamina wis gak mau produksi lagi ya. Ada yang bilang nggak nemu meseran B40, ada yang bilang nggak nemu meseran S40. Wis gak ono, akhirnya ya larinya ke oli-oli langka. Terakhir lari ke Fastron 15W50. Soalnya kayaknya semua rekomendasi penulis bukan oli yang populer ya, termasuk oli-oli yang sulit didapat. Bisa belinya online. Ya tapi itu ya, emang mau cari oli bagus itu sulit sekarang. Oli yang kalau siang dipakai ngebut pun tetap halus. Dipakai lama, dipakai macet-macetan, pakai pelan, tetap halus. Ini dari tadi jalannya termasuk pelan, halus. Sampai sekarang loh, penulis nggak ngerasakan suara yang keras dari motor ya. Padahal kalau oli-oli pada umumnya kasar ya. Dalam kondisi jalan pelan gini, yang kedengaran suaranya motor lain. Ini pada Landmax 155 cc, yang katanya orang, oh suara mesin itu tergantung kapasitas mesin.
makin gede cc-nya makin berisik gitu ya katanya, padahal ya sebenarnya nggak juga. Entahlah ya, kalau wis kalau kabeh oli apa mana ya, karena jarang ya oli-oli bagus. Kayak contohnya oli Win lah. Oli Win kan ada 20W50, SAE40, ada yang PCMO, ada yang Jaso MA. Nulis coba yang sip itu cuma yang PCMO, yang Jaso MA nggak sip, padahal sama-sama buatan Varia Tradingco. Oli extend dibanding oli Win 20W50 CMO lebih awet yang oli Win 20W50 PCMO. Entah ya opo sing ditambahkan gitu. Nulis takutnya yang buat resep itu menganggap viscosity index improver itu sesuatu yang bagus, padahal itu yang bikin oli nggak awet. Ada yang nyarankan, wah buat oli sendiri po, ya, masalahnya gampang lah. Banyak merek-merek oli di luar sana yang asal buat, kayak di Sidoarjo lah, merek apa ya, Audiloop, merek apa mana. Jadi ada satu pabrik di Sidoarjo ini yang pabrik satu keluar merek kalau nggak salah 8 ya, lupa penulis piro. Ada 8 merek dari satu pabrik, dan itu tercatat di lembaga oli ya. Satu pabrik 8 merek, semuanya kebetulan merek murah-murah semua, belum lagi yang merek terkenal. Merek apa jenenge, pabrik terkenal ya, kayak Varia Tradingco itu banyak yang dibuat sama Varia Tradingco. Pacific Lubritama juga buat banyak, Nusaraya Putra Mandiri juga buat banyak. Tentu yang dari pabrik tersebut nggak selalu mereknya dari pabrik tersebut, ada juga yang pabrik lain yang blending atau mencampurkan olinya atau mengemasnya atau apapun lah istilahnya di pabrik-pabrik tersebut. Yang jadi masalah adalah kita nggak tahu itu bahan olinya dari mana. Bahan oli apakah dari bahan daur ulang atau dari hasil kilang minyak. Kilang minyaknya kilang minyak mana? Lokal apa ekspor, impor? Kalau dari bahan daur ulangnya siapa? Evalup, Ajib atau BP? Tentunya kualitas beda-beda, karena di penjelasan kilangnya juga disebut kualitasnya antara rendah sampai menengah. Ada juga yang kualitasnya tergantung selera. Ono penjelasan proses, oh ini bahannya nggak selalu oli mesin, bisa minyak sembarang ya, karena memang yang namanya oli kan bisa dari bahan macam-macam ya. Nah, kalau pas lagi tanpa pakai silek sama sekali ini, pakai saluran inteknya dilepas ini, setiap akselerasi jadi inget lagi gak enak taringan. Ini mungkin terpaksa penulis agak lama pakainya ya, karena penulis baru sadar 0-100 lali durung ngukur. Yang kemarin videonya video gagal 0-100 nggak kerekam 0-100. Balik lagi ke soal oli yang bagus ya. Cari oli untuk Indonesia itu terutama kalau kondisinya dalam keadaan seperti ini. Kalau berkendara siang-siang, sekarang hampir jam 2, suhu lagi panas-panasnya, oli lagi encer-encernya, nggak sama ya dengan kondisi malam hari. Kalau ada yang ngomong sama, aneh ya.
Yang jelas kalau misalnya pengen cari oli yang cocok untuk Indonesia, cari oli yang kalau dipakai jalan siang-siang begini halus. Selain halus, awet. Awet dalam artian dari awal berangkat sampai ke tempat tujuan, kekentalannya turunnya nggak drastis. Suara mesinnya tetap terjaga. Walau dipakai ngebut, walau dipakai macet-macetan, nggak berubah. Yang kental itu nggak dijamin cocok. Harus kental dan kekentalannya bisa terjaga dengan baik. Istilahnya shear stability. Tahan uji terhadap kocokan. Terus kendaraan performanya nggak lebih buruk daripada malam hari. Walau mungkin malam hari lebih irit, tapi performa, akselerasi jangan sampai beda jauh. Kayak motor penulis gini. Kebetulan kalau siang itu mesti lebih sip daripada kalau malam hari. Mungkin karena pakai modifikasinya penulis ya, pakai pro kapasitor. Jadi siang pun oke. Oh iya, juga kulannya sudah campuri air juga. Jadi nggak ada masalah soal pendinginan mesin ya. Mesin nggak pernah kerasa overheat atau apa. Nggak ada keluhan. Jadi performa itu jangan sampai siang-siang itu nggak bisa. Misalnya kalau motornya NMAX nggak bisa 110 atau 108 lah. Kalau cuma bisa 100, bisa 90, nah itu masalah besar. Honda Vario ya minim 110 lah. Honda Beat ya minim 100 lah kalau di sepedo, kita ngikutin sepedo. Mau siang, mau malam, jalan 100 itu normalnya segitu. Kondisi mesin sehat seperti itu. Kalau kendaraan nggak bisa segitu, dalam kondisi belt baik, dalam kondisi tekanan ban normal, kampas rem juga bukan tipe yang TDR yang katanya kalau disurung keadaan mesin mati itu setengah mati ya, buarat banget. Harusnya kayak Honda Beat, kayak Scoopy, kayak Next 2, Mio apalagi 100 itu bisa ya untuk top speed dalam posisi duduk. Jadi syaratnya itu ya, kalau kita ngomong motor. Kalau ngomong mobil susah, karena mobil tenaganya sak geden-geden ya. Apa ya ada limitasi kalau dari sisi olinya gitu ya. Masih olinya sak ele-ele, mobilnya bisa tetap kencang ya. Repot kalau mobil, karena tenaganya terlalu besar. Tapi misal terasa tarikannya nggak enak gitu ya, wah itu harus dianggap masalah super berat itu. Karena ya kalau motor anu lah masih oke lah, ini olinya rada gak enak sidik terus jadi lambat gitu ya. Kalau sampai mobil olinya itu bikin lambat, wah itu olinya itu kenemenen parai itu. Karena harusnya yang namanya oli mobil ya nggak boleh sampai menghambat kayak gitu. Karena kalau sampai terjadi menghambat artinya fatal banget penurunan performa gara-gara oli. Karena tenaganya mobil gede, harusnya dengan tenaga yang gede oli itu cuma sekian persen dari hambatannya mesin, nggak sampai jadi mayoritasnya, nggak sampai jadi nurunkan top speed atau nurunkan borosnya parah lah ya.
Ya wis lah seperti itu. Ini tadi melakukan 0-100, rasanya nggak beda ya dari malam hari. Ya wis lah, itu aja ya, semoga bisa dapat oli lain lah kalau misalnya susah dapat yang udah saya rekomendasikan tadi. Ciri-cirinya itu gampang kan, oli yang kalau siang bisa ditahan dipakai lama. Walau ini motor yang sadis ke oli, tapi ya buktinya ini sudah 611 km, sih lumayan halus. Ya wes, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.